Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis. Nah, barakallahu fikum, kita masuk di pelajaran hadis yang atau pelajaran yang ke 10 ya. Nah, barakallahu fikum, bisa kalian buka di buku kalian masing-masing tentang pelajaran di bab tentang larangan yang membuat sedih ya kaum muslimin. Jadi kita akan membahas tentang adab berbisik ya. Jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik ya berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak ya, sampai kalian bercampur dengan manusia, karena itu bisa membuat orang yang ketiga jadi bersedih. Jadi ini ya, apa nih gambarnya? Jadi kalau bertiga itu tidak boleh berbisik, hanya berdua saja ya, tanpa melibatkan orang ketiga. Karena ini nanti jadi sedih ya. Mungkin akan timbul prasangka yang jelek ya. Maka ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Nah, baik, kita akan baca dalilnya berikutnya. Hadis dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalatha fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhsinuhu. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Muslim. Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian bertiga maka janganlah berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bergaul dengan manusia. Ya, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Ya, jadi kalau kita sedang bertiga bersama teman kita bertiga, kalau ingin berbisik maka tidak boleh berbisik hanya dengan dua orang saja, tapi harusnya bertiga-tiganya diajak ngomong, diajak bicara. Ya, kalau nanti misalnya kita sudah bertemu dengan banyak orang, maka tidak mengapa. Jadi ini yang dilarang adalah ketika dalam keadaan bertiga, ya. Kemudian berbisik hanya dengan dua orang saja. Ini yang tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Karena akan membuat tadi orang yang ketiga jadi sedih, mungkin timbul prasangka, ya. Kok saya tidak diajak bicara? Kenapa begitu? Nah, baik, kita masuk ke beberapa faedah dari hadis tersebut ya, bahwasanya yang pertama tentang sempurnanya syariat Islam ya, dan Islam benar-benar mengajarkan akhlak yang luhur ya, dan sangat memperhatikan maslahat bagi seorang hamba. Tadi ya, menjaga perasaan saudara kita sesama muslim. Kemudian dilarang dua orang berbisik-bisik jika ada orang ketiga ya. Yang dimaksud di sini adalah larangan haram karena diberi taklil atau alasan bahwa hal tersebut membuat orang ketiga sedih. Jadi ini hukumnya haram ya. Kalau kita sedang bertiga, kemudian berbisik hanya dengan dua orang saja tanpa melibatkan orang ketiga. Kemudian jika ada banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka hal tersebut lebih terlarang sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi. Ya, jika ada banyak orang yang berbicara rahasia kemudian meninggalkan satu orang saja ya, maka ini lebih dilarang lagi. Nah, kemudian jika ada 4 orang lalu dua orang di antara mereka berbisik-bisik sedang yang lain tidak ikut diajak, maka ini tidak mengapa. Ya, jika ada 4 orang ya, dua orang saling berbisik-bisik tanpa melibatkan dua orang yang lainnya, maka ini tidak mengapa. Karena dia ada temannya ya. Ada temannya, tidak sendirian, tadi yang tidak berbisik. Nah, kemudian jika ada dua orang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga pada awal pembicaraan, ya, kemudian orang ketiga datang, maka pembicaraan tadi tidak mengapa, ya, karena tidak ada makna terlarang sebagaimana hadis di atas. Ya, awalnya dia berbisik-bisik kedua orang, kemudian datang orang ketiga, ya, maka tidak mengapa. Nah, karena dia baru datang belakangan, tidak dari awal. Dan larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain. Namun kalau gangguan itu tidak ada, maka tidak bermasalah. Misalnya dua orang berbisik,
ya, dan ketika itu hadir jamaah yang banyak atau 2 orang yang bisik-bisik namun sudah meminta izin kepada orang ketiga. Ini tidak mengapa, ya. Nah, yang tadi yang dilarang adalah tanpa ada izin tadi. Tanpa ada izin jadi orang ketiga. Kalau sudah mungkin sudah minta izin ya misalnya ada A, B, C ya. Si A minta izin sama si C. Ya, Mas, saya mau ngasih sesuatu rahasia sama si B. Ya, maka izin dulu. Oh ya, silakan. Kalau boleh ya silakan. Nah, ini tidak mengapa kalau ada izin dari orang yang ketiga. Nah, barakallahu fikum. Ini ya diantara faedah hadis tentang larangan berbisik ya 2 orang tanpa melibatkan orang yang ketiga. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Taib. Kemudian di antara syariat Islam dia dalam menjaga perasaan, kelembutan, kecintaan antara sesama muslim, ada banyak sekali syariat-syariat Islam yang untuk menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, menjaga perasaan sesama muslim. Di antaranya adalah untuk disyariatkan berbicara yang baik, yang benar ya kepada sesama muslim, tidak boleh menyakiti ya dan seterusnya. Kemudian disyariatkan mengucapkan selamat hari raya, pernikahan, kelahiran, dan lainnya. Nah, ini juga sangat bermanfaat dalam menjaga kerukunan, ya, perasaan kecintaan, dan seterusnya. Kemudian disyariatkan untuk mengunjungi jika ada saudara kita yang sakit. Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian disyariatkan untuk menyebarkan salam. Ya, untuk menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika bertemu dan kewajiban untuk menjawabnya. Kemudian disyariatkan tersenyum jika bertemu dengan sesama muslim ya. Tabassamuka fi akhihi laka sodako. Ya, tersenyum kita kepada saudara kita adalah sedekah. Nah, kemudian disyaratkan juga untuk saling membantu kesulitan saudara kita sesama muslim yang lain. Ya, barang siapa yang memudahkan urusan saudara kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita di hari akhir nanti. Nah, ini diantara syariat-syariat Islam dalam rangka untuk menjaga perasaan, untuk menjaga kelembutan hati, dan juga untuk menjaga kecintaan terhadap sesama muslim. Dan ini hanya di dalam Islam saja. Ini menunjukkan tentang keagungan, kesempurnaan agama kita. Nah, agama Islam ini. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dan kita bisa melakukan tadi di antara syariat-syariat Islam yang bisa menjaga kerukunan kehidupan kita sesama muslim. Taib, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.